Baiklah, kembali bersama Yahya Channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan bentuk aljabar. Penjumlahan bentuk aljabar bisa kita lakukan pada suku yang sejenis dengan variabel yang sama dan pangkat variabel yang sama juga. Jadi, nantinya kita harus mengelompokkan terlebih dahulu dengan suku-suku yang sejenis. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Tentukan jumlah dari nomor 1, 8A dikurang 5B dikurang 2C, dan negatif 10A tambah 9B tambah 7C. Nah, kita tulis ulang dulu soalnya ya. Yang ini kita turunkan saja. Kemudian, dan ini karena penjumlahan, maka kita ganti dengan tanda tambah. Kemudian, yang sebelah kanan ini juga kita turunkan saja dengan tanda dalam kurung ya. Kemudian langkah selanjutnya, bentuk aljabar sebelah kanan ini kita sederhanakan dengan cara mengalihkan dengan tanda positif. Jadi, yang sebelah kiri ini kita turunkan saja di sini. Kemudian, positif dikali negatif 10A sama dengan negatif 10A. Kemudian, positif dikali positif 9B sama dengan positif 9B. Dan terakhir, positif dikali positif 7C sama dengan positif 7C. Sama dengan. Nah, langkah selanjutnya, kita kelompokkan dengan suku yang sejenis dengan memperhatikan variabelnya. Di sini ada 8A, kita tulis di sini 8A. Kemudian, kita cari suku yang sejenis yang mempunyai variabel A. Ya, ini ya, negatif 10A. Kita tulis di sini negatif 10A. Kemudian, ini ada negatif 5B. Kita tulis di sini negatif 5B. Dan pasangannya adalah ini ya, positif 9B. Kita tulis di sini positif 9B. Kemudian yang terakhir, ini ada negatif 2C. Kita tulis di sini negatif 2C. Dan suku yang sejenis adalah ini ya, positif 7C. Kita tulis di sini positif 7C. Sama dengan. Nah, langkah selanjutnya, kita sederhanakan suku-suku yang sejenis tadi sesuai dengan operasi hitungnya. Di sini ada 8A dikurang 10A. Yang kita selesaikan adalah koefisiennya saja ya, variabelnya tetap. 8 dikurang 10 sama dengan negatif 2. Jadi, hasilnya adalah negatif 2A. Kemudian, negatif 5B ditambah 9B, negatif 5 ditambah 9, itu hasilnya adalah positif 4. Jadi, di sini kita tulis positif 4B. Dan yang terakhir, negatif 2C ditambah 7C. Negatif 2 ditambah 7, itu hasilnya adalah positif 5. Jadi, di sini kita tulis positif 5C. Nah, jadi hasil penjumlahannya adalah negatif 2A ditambah 4B tambah 5C. Oke, mudah ya. Sekarang kita lihat contoh soal nomor 2. 3x dalam kurung 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 7 tutup kurung dan 2x dalam kurung 4x kuadrat ditambah 3x kurang 5 tutup kurung. Oke, kita tulis ulang soalnya ya. Yang ini kita turunkan saja, dan ini kita ganti dengan tanda tambah. Dan yang ini kita turunkan juga.
Nah, bentuk seperti ini kita sederhanakan dulu karena di sini ada perkalian, maka kita kalikan 3x ini dengan yang ada di dalam kurung, sesuai dengan sifat distributif. Kita mulai dari 3x dikali 2x kuadrat. Kita kalikan koefisiennya, 3 dikali 2 sama dengan 6, kemudian variabelnya juga kita kalikan. Di sini x-nya pangkat 1 ya, tapi tidak ditulis. Kemudian yang ini x-nya pangkat 2. Nah, dalam perkalian bilangan berpangkat, jika variabelnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi, x pangkat 1 dikali x pangkat 2, hasilnya x pangkat 3. Jadi, 3x dikali 2x pangkat 2, hasilnya 6x pangkat 3. Oke? Kemudian 3x dikali negatif 4x. 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Lalu, x pangkat 1 dikali x pangkat 1 sama dengan x pangkat 2. Maka di sini kita tulis negatif 12 x pangkat 2. Kemudian, 3x dikali 7. 3 dikali 7 sama dengan positif 21. Di sini ada variabel x, dan 7 ini tidak ada variabel. Jadi hasilnya positif 21x. Maka di sini kita tulis positif 21x. Kemudian yang di sebelah kanan ini kita distributifkan juga. Di sini ada positif 2x, kita kalikan dengan yang di dalam kurung. Kita mulai dari 2x dikali 4x pangkat 2. 2 kali 4 sama dengan 8. X pangkat 1 dikali x pangkat 2 sama dengan x pangkat 3. Jadi hasilnya 8x pangkat 3. Kemudian 2x dikali 3x. 2 kali 3 sama dengan 6. X pangkat 1 dikali x pangkat 1 sama dengan x pangkat 2. Jadi hasilnya 6x pangkat 2. Kemudian 2x dikali negatif 5. 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 10. Di sini ada x, tapi di sini tidak ada ya. Jadi hasilnya negatif 10x. Sama dengan. Nah, sampai di sini, langkah selanjutnya adalah kita kelompokkan suku yang sejenis dengan variabel yang sama dan dengan pangkat yang sama. Di sini ada 6x pangkat 3, kita tulis di sini. Kemudian kita cari yang x-nya pangkat 3. Ya, ini ya, positif 8x pangkat 3. Lalu kita tulis di sini positif 8x pangkat 3. Selanjutnya di sini ada negatif 12x pangkat 2. Kita tulis di sini negatif 12x pangkat 2. Lalu kita cari yang x-nya pangkat 2. Ya, ini ya, positif 6x pangkat 2. Kita tulis di sini positif 6x pangkat 2. Kemudian di sini ada positif 21x. Kita tulis di sini positif 21x. X-nya pangkat 1, lalu kita cari yang X-nya pangkat 1. Ya, ini ya, negatif 10x. Kemudian kita tulis di sini negatif 10x. Sama dengan. Nah, sampai di sini kita selesaikan suku-suku yang sejenis tadi sesuai dengan operasi hitungnya. Di sini ada 6x pangkat 3 tambah 8x pangkat 3. Yang kita jumlahkan adalah koefisiennya saja ya. 8 tambah 6 sama dengan 14, variabelnya tetap x pangkat 3. Jadi, di sini kita tulis 14x pangkat 3. Kemudian di sini, negatif 12x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2. Negatif 12 tambah 6 sama dengan negatif 6. Jadi hasilnya
negatif 6x pangkat 2. Kemudian, positif 21x dikurang 10x, hasilnya sama dengan positif 11x. Nah, jadi hasil penjumlahannya adalah 14x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 tambah 11x. Oke, mudah ya. Baiklah, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share-nya ya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.